Saya mohon maaf, tadi siang saya tidak bisa hadir dikarenakan ada suatu hal yang memang harus saya lakukan dulu. Gitu. Sehingga hari ini saya bolak-balik Jakarta Bandung, ambil waktunya tidak telat. Hari ini saya datang di sini. Mungkin 2 poin lah yang saya akan bahas. Pertama masalah rakerda dari siang. Poin di rakerda tadi itu ada 2 poin yang harus dicamkan baik-baik. Pertama adalah SOP, standar operasional prosedur, yang menjadi dasar acuan pengambilan sikap dari BSW Sundawani. Dan saya rasa tadi telah didiskusikan, dirapatkan, didebatkan mungkin, sehingga ada satu kesimpulan yang akan menjadi landasan dasar pergerakan BSW. Kedua, program kerja jangka pendek dan jangka menengah ya. Yang saya rasa itu juga sama menjadi acuan kita. Bagaimana dalam kurun waktu tahun 2021 sampai 2022 nanti, ini jangka waktu ini yang telah kalian tentukan kemarin hari tadi itu gitu kan. Setelah kalian melalui beberapa proses ya, diskusi juga, didebatkan juga, akhirnya disimpulkan sehingga tercipta satu poin-poin tertentu yang bisa menambah kinerja BSW ke depannya. Nanti kita juga minta laporannya sama Jan ya. Kita akan evaluasi di BSW. Yang kedua mungkin masalah BSW itu sendiri. Jadi saya akan flashback sedikit ke belakang bahwa tujuan didirikannya BSW oleh Ketua Umum mungkin 2 poin utamanya. Pertama eksternal dan internal. Internalnya ke dalamnya seperti apa? Satu mungkin mempererat silaturahim di antara kita semua. Jadi antara BSW Sundawani dipererat semuanya. Kedua mungkin menyalurkan bakat rekan-rekan di sini yang berhobi dengan motor gitu kan. Akhirnya akan motoring dan sebagainya. Yang keduanya eksternalnya seperti apa? Satu, BSW adalah alat promosinya Sundawani yang harus memberikan pemahaman tentang Sundawani ke seluruh orang sehingga mereka itu tertarik masuk ke Sundawani. Nah ini ada kalanya di kita pun juga sering sekali salah-salah persepsi gitu. Jadi adanya tercampur adukan antara Sundawani dan BSW. Nah mudah-mudahan dengan program kerja ini semuanya akan terrealisasikan kembali bahwa ada batasan. Walaupun betul sekali dikatakan bahwa BSW bagian daripada Sundawani, tapi sebetulnya beban BSW lebih berat daripada anggota Sundawani. Karena kalian harus memberikan pemahaman pada rekan-rekan di luar, memberikan daya tarik tertentu bahwa akhirnya orang tertarik masuk Sundawani. Nah ini juga balik lagi ke kita gitu kan, bahwa beban berat ini jangan sampai tidak terjadi sinkronisasi antara Sundawani yang notabene Sundawani tadi yang selama ini sering kali di kotak-kotak dengan cerita tetek bengek tadi gitu kan, dengan BSW-nya, sehingga akhirnya perintah dari seorang ketua DPD misalnya gitu kan tidak sinkron dengan BSW-nya. Apakah salah ketua DPD-nya? Tidak. Kita yang harus menjabarkan bahwa program ini tuh harus berbanding lurus, beriringan dengan Sundawani-nya. Karena kita harus paham ya, Sundawani menganut sistem kolektif kolegial. Segala keputusan itu dimusyawarahkan dan dimufakatkan di situ. Walaupun harus digaris bawah ini, pengambil keputusan dari ketuanya. Kalau untuk PKP pasti ketua umum yang ambil keputusan. Tapi itu kan sudah mulai proses. Artinya kita mempertimbangkan resikonya, kita pertimbangkan keuntungannya, kita pertimbangkan juga bahayanya. Dimana setelah kita diskusikan dengan kolektif kolegial tadi berdasarkan musyawarah mufakat, akhirnya kesimpulan akhir yang akan langsung diumumkan. Kalau di PKP ketua umum gitu kan. Tapi kalau di BSW, oleh di pusatnya setelah koordinasi dengan koordinator wilayah masing-masing. Saya rasa dengan usia yang 7 tahun ini di BSW ini saya ada cukup dewasa ya menyikapi permasalahannya. Dengan 7 tahun ini juga harus ada program yang jelas ke depannya. Nah, 7 tahun ini kalau kita belakang lagi dari 1 tahun ke 7 tahun ini juga BSW belum terlalu kuat nih. Mudah-mudahan momentum dengan rakerda 1 tadi siang gitu kan, walaupun sedikit banyak ada masukan juga ke saya, dari report ke saya juga kurang berjalan dengan baik gitu kan, dalam artian koreksi ini untuk kemajuan Kang Macan ya gitu kan. Jadi dalam rakerda tadi kita harus diskusi sebetulnya. Jadi bukan setiap anggota atau
koordinator per kota tadi hanya diberikan data matangnya saja. Setiap namanya rakerda, rapat kerja itu bicara program yang akan Anda gulirkan pada peserta rakerda yang dimusyawarahkan di situ, ditambah dikurangkan di situ, gitu kan. Akhirnya ada kesepakatan mufakat di situ. Nah, ini acuan dasarnya. Jangan sampai program ini kita berikan matang ke mereka, akhirnya mereka di daerah juga bertanya, gitu, mumpung kedua daerahnya ada di sini, gitu kan. Apakah mereka setuju dengan program ini? Gitu. Apa sih targetnya dalam 1 tahun ini tuh? Kita tidak berbicara terlalu muluk, kan. Anda bikin 2-3 program saja, tapi ini bisa direalisasikan. Dan betul kita bisa berharap ke depannya bahwa program ini bukan hura-hura saja. Artinya Anda touring ke satu daerah, beli baju baru dengan, karena kalian harus memberikan pemahaman pada rekan-rekan di luar, memberikan daya tarik tertentu bahwa akhirnya orang tertarik masuk Sundawani. Nah, ini juga balik lagi ke kita, gitu kan, bahwa beban berat ini jangan sampai tidak terjadi sinkronisasi antara Sundawani yang notabene Sundawani tadi yang selama ini seringkali di kotak-kotak dengan cerita tetek bengek tadi, gitu kan, dengan BSW-nya, sehingga akhirnya perintah dari seorang ketua DPD misalnya, gitu kan, tidak sinkron dengan BSW-nya. Apakah salah ketua DPD? Tidak. Kita yang harus menjabarkan bahwa program ini tuh harus berbanding lurus, beriringan dengan Sundawaninya. Karena kita harus paham ya, Sundawani menganut sistem kolektif kolegial. Segala keputusan itu dimusyawarahkan dan dimufakatkan di situ. Walaupun harus digaris bawah ini, pengambil keputusan dari ketuanya. Kalau untuk DPP itu ketua umum yang ambil keputusan. Tapi itu kan sudah mulai proses. Artinya kita mempertimbangkan resikonya, kita pertimbangkan keuntungannya, kita pertimbangkan juga bahayanya. Dimana setelah kita diskusikan dengan kolektif kolegial tadi berdasarkan musyawarah mufakat, akhirnya kesimpulan akhir yang akan langsung diumumkan. Kalau di DPP ketua umum, gitu kan. Tapi kalau di BSW, oleh di pusatnya setelah koordinasi dengan koordinator wilayah masing-masing. Saya rasa dengan usia yang 7 tahun ini di BSW ini saya sudah cukup dewasa ya menyikapi permasalahannya. Dengan 7 tahun ini juga harus ada program yang jelas ke depannya. Nah, 7 tahun ini, kalau kita ke belakang lagi dari 1 tahun ke 7 tahun ini juga BSW belum terlalu kuat nih. Mudah-mudahan momentum dengan rakerda 1 tadi siang, gitu kan, walaupun sedikit banyak ada masukan juga ke saya, dari report ke saya juga kurang berjalan dengan baik, gitu kan. Dalam artian koreksi ini untuk kemajuan Kang Macan ya, gitu kan. Jadi dalam rakerda tadi kita harus diskusi sebetulnya. Jadi bukan setiap anggota atau koordinator per kota tadi hanya diberikan data matangnya saja. Setiap namanya rakerda, rapat kerja itu bicara program yang akan Anda gulirkan pada peserta rakerda yang dimusyawarahkan di situ, ditambah dikurangkan di situ, gitu kan. Akhirnya ada kesepakatan mufakat di situ. Nah, ini acuan dasarnya. Jangan sampai program ini kita berikan matang ke mereka, akhirnya mereka di daerah juga bertanya, gitu, mumpung kedua daerahnya ada di sini, gitu kan. Apakah mereka